Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat sebuah tayangan di mana ini sepertinya tayangan yang sangat mengejutkan karena Gus Nur yang dulunya memfitnah Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu, tapi sekarang sudah bebas dari penjara, mengatakan bahwa dirinya tidak akan membahas lagi soal ijazah palsu Pak Jokowi. Karena menurut dia terdapat lingkaran setan di isu ini. Waduh, siapakah lingkaran setannya? Apakah Roy Suryo dan kawan-kawan? Nanti akan kita dengarkan pernyataan lengkapnya, teman-teman ya. Nah, selain itu, ada isu nih, fakta persidangan yang terungkap akhirnya. Bahwa terdapat nama ibu di dalam kasus Harun Masiku. Dan ini merupakan hasil penyadapan dari KPK. Apakah ibu ini merujuk kepada Ketua Umum PDIP, Ibu Megawati? Nah, nanti kita lihat ulasan dari Ade Armando. Selain itu, terakhir, ini sepertinya Pramono Anung sedang bagi-bagi jabatan, teman-teman, di DKI Jakarta. Kalau kalian ingat, beberapa minggu lalu, Cak Lontong sempat mengeluh kalau dia di-cancel dan jobnya semakin sepi ketika mendukung Ganjar dan juga Mahfud MD. Tapi sekarang dia diangkat jadi komisaris Ancol. Waduh, enak bener ya jadi komisaris. Oke teman-teman, sebelum kita mulai videonya jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Sudah berazam, sudah bernadar, sudah berjanji bahwa saya tidak mau lagi membahas ijazah palsu ya. Wah, kenapa tuh? Saya Gus Nur sudah tidak mau lagi terseret ke dalam pusara lingkaran setan itu. Wah, lingkaran setan dalam ya kan? tanda petik ya. Siapa Tapi tuh lingkaran pertanyaan setannya? ini tetap saya jawab untuk membatalkan tanggung jawab saya ya. Tanggung jawab saya di hadapan Allah. Apakah lingkaran setannya Roy Suryo? Semua lain sesama hamba Allah, sesama anak negeri ini ya. Saya sekarang punya pendapat pribadi masalah itu, kurang lebihnya seperti itu. Iya. Jadi saya tidak akan membahas ijazah palsunya. Saya tidak akan menyentuh ranah itu lagi. Nah, ini teman-temannya sepertinya orang-orang yang sudah memfitnah Pak Jokowi itu berangsur-angsur tobat atau insyaf, teman-teman. Ini Gus Nur sekarang udah insyaf nih. Nggak mau lagi membahas soal ijazah palsu. Sama seperti Lanyala yang mengaku dulunya dialah yang pertama kali memfitnah Pak Jokowi terkait dengan anak turunan PKI. Dan sekarang beliau mengakui dan dia salah, mengaku salah, teman-teman. Ya, kapan Roy Suryo CS nih, Tifa dan kawan-kawan? Kapan? Apalagi Tifa gitu, yang setiap tweetnya itu merendahkan, menghina Pak Jokowi. Tapi saya ingin memberikan kontribusi kepada yang pro dan yang kontra. Pramono bagi-bagi jabatan komisaris ke Cak Lontong setelah sukses jadi tim ses Pilkada Jakarta. Waduh. Kalian tahu nggak? Ternyata Cak Lontong tuh sekarang dapat jabatan sebagai komisaris di Ancol loh. Apa emang itu bentuk bagi-bagi jabatan dari Pramono ya? Enak Soalnya, banget ya. Cak Lontong kemarin jadi tim ses Pramono Rano di Pilkada Jakarta. Pemilihan Cak Lontong sebagai komisaris itu dilakukan secara sah dalam RUPS PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk. Setelah jobnya sepi, banyak di cancel sana sini, jadi komisaris juga Cak Lontong ya. Sebelumnya, Cak Lontong ini sempat jadi relawan kampanye Ganjar Mahfud MD di Pilpres kemarin. Menurut kalian, emang ini beneran bagi-bagi jabatan apa enggak ya guys? Enggak, ini bukan bagi-bagi jabatan, ini bagi-bagi kue. Sama gua duel. Loh, lagi sidang kok ngajak duel? Emang boleh? Momen panas ini Ngajak terjadi duel. tengah closing sidang Hasto Kristianto. Politisi PDIP, Ripka Ciptaning, dan Jaksa Penuntut Umum KPK nampak bersih tegang. Gimana awal mulanya? Jadi agenda sidangnya kan mendengarkan keterangan saksi ya. Nah, Ripka ini terlihat mendekati dan memberikan arahan ke saksi. Jadi jaksa mengingatkan agar Ripka tidak banyak berbicara dengan saksi. Kenapa? Ya karena bisa mempengaruhi keterangan saksi. Dan emang nggak boleh. Malah emosi, ngajak duel segala lagi. Tindakan Ripka ini disayangkan banget karena bisa masuk contempt of court atau penghinaan terhadap pengadilan. Ini sok garang banget perempuan ini ya kan.
Coba, ini anak turunan apa ini teman-teman? Anak turunan siapa ini? Ripka Ciptaning ini? Contohnya tuh, kayak berperilaku tidak pantas di pengadilan, tidak menaati perintah hakim, Harusnya diusir. menyalahi hakim, dan lain-lain. Sanksinya bisa peringatan, dikeluarkan dari ruang sidang, bahkan pidana. Jadi nggak lucu kan kalau niatnya bela terdakwa malah jadi tersangka. Gimana menurut kalian? PDIP emang sewot banget ya soal diutusnya Pak Jokowi menghadiri pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan. Bayangin, politisi PDIP rame-rame nyerang keputusan Presiden Prabowo itu. Yang terbaru dikatakan Andi Wijayanto. Mantan Gubernur Remhanas itu bilang baru kali ini Presiden Indonesia mengutus mantan presiden buat urusan kenegaraan. Saya nggak tahu pertimbangannya apa, katanya pada 26 April lalu. Menurutnya kenapa nggak ngirim menteri yang relevan? Misalnya Menteri Agama yang lebih relevan sama agenda atau kebutuhan acara itu. Saya juga tidak terlalu memahami apakah ini ada kalkulasi politik di belakangnya, katanya. Andi Wijayanto kok mendadak amnesia ya? Keputusan yang diambil Presiden Prabowo itu bukan pertama kalinya terjadi di Indonesia. Artinya keputusan itu pernah diambil presiden sebelumnya. FYI, Presiden Jokowi pernah mengutus Ibu Megawati Soekarno Putri buat urusan kenegaraan tahun 2017. Ceritanya Raja Thailand Bhumibol Adulyadej meninggal pada Oktober 2016. Nah, Indonesia dapat undangan buat hadir di prosesi Royal Cremation Raja Bhumibol pada Oktober 2017 di Sanam Luang, Bangkok. Undangan juga dikirim ke sejumlah tamu kerajaan dan pejabat negara sahabat. Ketika itu Presiden Jokowi mengutus Ibu Mega mewakili Indonesia. Sebenarnya sih Pak Jokowi ini nggak mau mengutus Bu Mega ya. Sebenarnya Pak Jokowi ini kayaknya mau mengutus Pak SBY yang baru saja selesai menjadi presiden. Sama kayak posisi Pak Jokowi sekarang gitu ya kan, yang diutus Pak Prabowo. Cuma ya karena hubungan Megawati SBY, PDI dengan SBY lagi panas-panasnya, lagi nggak baiknya, ya Ibu Mega lah yang diutus. Kalau hubungan Pak Jokowi dengan Pak SBY baik, ataupun hubungan partainya baik, ya mungkin SBY yang dia utus teman-teman, bukan Megawati gitu ya kan. Ibu Mega datang nggak sendirian. Dia didampingi putrinya Puan Maharani yang waktu itu jadi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Kabar kehadiran Ibu Mega dalam acara itu diberitakan banyak media nasional kita. Dan acara sepenting itu mestinya Andi nggak lupa. Apalagi Andi ketika itu masih bagian dari circle Presiden Jokowi dan PDIP. Pengamat hubungan internasional Hikmahanto Juwana merespons positif keputusan Presiden Prabowo yang menyertakan Jokowi dalam utusan Indonesia yang hadir dalam prosesi pemakaman Paus. Menurutnya keputusan Presiden Prabowo itu udah tepat. Kedatangan Paus ke Indonesia disambut Jokowi yang ketika itu masih jadi presiden. Ada sisi emosional diutusnya Jokowi ke pemakaman Paus, kata Hikmahanto. Selain itu, sebagai mantan presiden, Jokowi punya kedudukan tinggi dalam memberikan penghormatan dalam acara penting. Buat yang belum tahu, Jokowi hadir dalam prosesi pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan pada 26 April lalu. Jokowi duduk di barisan depan sejajar dengan kepala negara lain. Jokowi terlihat hikmat banget mengikuti proses pemakaman Paus. Nah ini teman-teman, gerombolan pembenci ternak onta dan ternak banteng itu rame-rame merujak Pak Jokowi. Katanya Pak Jokowi tidak disalamin dengan kepala negara lain, dicuekin dan segala macam. Mereka hanya melihat satu video doang teman-teman. Aduh, padahal nih ya, banyak kepala-kepala negara lain itu menyambut Pak Jokowi dengan salaman, dengan hangat. Nah inilah kalau ternak-ternak ini cuma melihat sepotong-sepotong video atau cuma satu video teman-teman, yang tujuannya ya untuk menjatuhkan Pak Jokowi. Pak Jokowi juga menyempatkan berdoa secara khusus di depan jenazah Paus. Kami semua berdoa agar yang teramat suci Paus Fransiskus beristirahat dalam damai abadi, kata Jokowi. Presiden Prabowo nggak cuma mengutus Pak Jokowi dalam acara ini, ada 3 orang juga yang ikut jadi utusan Indonesia. Mereka adalah Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono, Menteri HAM Natalius Pigai, dan mantan Menteri ESDM Ignatius Jonan. Paus Fransiskus adalah tokoh agama yang dihormati dunia. Di sisi lain, Jokowi adalah mantan presiden yang juga dihormati. Kehadiran Indonesia yang diwakili terutama oleh Jokowi di acara pemakaman Paus jelas makna penting. Indonesia nunjukin sangat menghormati Paus. Indonesia juga nunjukin menghormati undangan peristiwa bersejarah pemakaman Paus. Indonesia juga nunjukin serius menjaga hubungan antar agama, khususnya dengan umat Katolik.
Katolik. Singkatnya, diutusnya Jokowi yang dikenal luas punya arti penting buat mempererat hubungan Indonesia dengan Vatikan dan dunia internasional. Beda pandangan soal keputusan politik biasa aja, namanya juga di alam demokrasi, tapi ya mbok nggak asal nyinyir dan asal nyerang. Betul. Yuk proporsional dalam bersikap. Saya perlu mengikuti intensif pengadilan tipikor terhadap Hasto Kristianto. Ada sejumlah perkembangan penting. Dalam persidangan terungkap fakta yang menunjukkan bahwa Bu Megawati mungkin terlibat dalam upaya terlibat. Wow. Ulang ya, mungkin terlibat. Tingkat kepastiannya masih membutuhkan fakta-fakta lain. Tapi nama ibu sudah mulai disebut sebagai pihak yang memerintahkan upaya penyuapan KPU untuk memenangkan Harun menjadi anggota DPR. Terungkap juga fakta yang mengindikasikan Hasto Kristianto menjamin uang 1,5 miliar rupiah yang hendak digunakan untuk menyuap KPU. Ini semua diperoleh melalui hasil penyadapan terhadap percakapan orang-orang yang terlibat dalam penyuapan KPU 5 tahun yang lalu. Memang yang disampaikan di pengadilan sejauh ini barulah bukti-bukti awal. Namun ini memberi isyarat bahwa apa yang dibongkar bisa jadi memang adalah sebuah bom waktu dengan daya ledak luar biasa. Apakah ada kasus lain yang akan terbongkar setelah Harun Masiku ini diungkap, teman-teman? Seperti BLBI mungkin? Dan seandainya bom waktu itu benar-benar meledak, ini bisa mempengaruhi konstelasi politik Indonesia. Untuk menyegarkan ingatan Anda, saya paparkan dulu ya dakwaan jaksa di awal persidangan. Hasto didakwa menyuap komisioner KPU RI agar Harun Masiku ditetapkan sebagai anggota DPR melalui proses pergantian antara waktu PAW. Hasto juga didakwa merintangi penyidikan kasus Harun Masiku. Suap itu diduga dilakukan oleh Hasto bersama advokat PDIP Doni Tri Istiqomah, Harun Masiku, dan staf khusus Hasto sendiri, Saiful Bahri. Suap diberikan kepada mantan Komisioner Bawaslu Agustiani Tio dan juga Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Total suapnya mencapai 1,5 miliar rupiah. Dalam dakwaan ada serangkaian upaya yang disebut dilakukan Hasto untuk meloloskan Harun Masiku. Salah satunya adalah dengan meminta Rizky Aprilia mundur sebagai caleg. Rizky Aprilia adalah anggota PDIP yang berhak atas kursi di Sumatera Selatan. Dia terpilih untuk menggantikan Nazarudin Kemas yang meninggal dunia sebelum coblosan. Dalam Pileg 2019 di Dapil Sumsel 1 itu, Rizky meraih suara terbanyak kedua setelah Nazarudin. Sehingga dengan merujuk Undang-Undang Pemilu, KPU menetapkan Rizky sebagai caleg DPR terpilih. Hal itu ternyata tidak diterima oleh PDIP. PDIP ingin Harun yang naik menggantikan Nazarudin. Bila Rizky dipecat, KPU akan mengizinkan untuk memuluskan proses pengurusan PAW Harun Masiku. Disebutkan dalam dakwaan jaksa bahwa Saiful Bahri pernah menemui Rizky Aprilia di Hotel Shangri-La Orchard Singapura pada Agustus 2019. Dalam pertemuan itu, Saiful Bahri menyampaikan bahwa ia diperintah oleh Hasto untuk meminta Rizky mundur sebagai caleg terpilih Dapil Sumsel 1. Rizky ternyata menolak permintaan itu. 2 hari berselang, Hasto lantas memanggil Rizky ke kantor DPP PDIP. Di sana dia meminta agar Rizky mengundurkan diri sebagai caleg terpilih Dapil Jahat Sumsel banget 1. Hasto ya. Hasto juga menahan surat undangan pelantikan Rizky. Tapi Rizky tetap menolak. Kita tidak tahu apakah PDIP menawarkan kompensasi pada Rizky bila ia bersedia mundur. Yang pasti, Rizky tetap mempertahankan kursi yang dimenangkannya. Akibatnya, PDIP terpaksa harus ambil jalan lain, berusaha menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Jaksa dalam persidangan kali ini harus bisa menunjukkan bahwa Hasto memang terlibat sebagai orang yang menyuap Wahyu. Untuk itu, jaksa mulai memutar hasil penyadapan pembicaraan telepon mereka yang terlibat dalam kasus ini. Presiden dan Wakil Presiden itu adalah paket paslon sebelum ditetapkan oleh KPU dan sebelum dilantik oleh DPR RI kita, itu sudah melalui satu proses. Sehingga tidak bisa hanya berdasarkan desakan like or dislike. Betul. Nah, apalagi ini ya, yang cuma kita sangat purnawirawan ya kan. sayangkan. Kita harap hal-hal semacam ini tidak perlu diperdebatkan. Jelas Gibran Rakabuming itu adalah wakil presiden yang sah menurut konstitusi dan dia berpasangan dengan Presiden Prabowo Subianto dalam hal pencalonan presiden terdahulu dan telah memenangkan hati rakyat untuk memilih mereka menjadi pasangan presiden dan wakil presiden. Dan kalaupun ada warna politik yang berkembang, bahkan purnawirawan TNI juga meminta agar Gibran segera mundur ataupun turun, itu jelas tidak amanah. Kita tidak melaksanakan konstitusi dengan baik. Kita adalah bangsa yang berdaulat, bangsa yang beradab, dan memegang teguh aturan hukum yang berlaku. Karena hukum adalah panglima yang tertinggi
di negara kita. Waduh, luar biasa penjelasannya teman-teman ya. Nah, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan saya terkejut dengan rekaman yang dibongkar oleh KPK saat sidang kasus Harun Masiku, yang dimana ada kalimat ibu menjamin. Ibu menjamin apa atau ibu memerintah gitu ya kan? Yang jelas ada nama ibu di situ. Apakah nama ibu ini merujuk kepada ibu ketum PDIP? Karena selama ini kalau kita lihat ya, setiap konferensi pers, setiap ada wawancara ke kader-kader PDIP, nama ibu itu ya merujuk kepada Ibu Megawati. Nah, nanti kan kita lihat apakah ibu ini benar-benar Ibu Megawati. Waduh, semakin menarik saja kasus Harun Masiku ya. Dan tadi di video awal kita bisa melihat bagaimana Gus Nur sepertinya sudah insaf dan tidak ingin ngobrolin soal ijazah palsu. Dan dia punya pandangan sendiri nih. Mungkin ini hasil kontemplasi kali ya. Dan akhirnya beliau insaf dan mengatakan ya ada lingkaran setan. Apakah lingkaran setannya itu Roy Suryo? Karena ya berputar-putar di situ aja nih Roy Suryo nih. Untuk mencari panggung. Sepertinya mereka ini cuma mau cari panggung teman-teman. Biar dia tidak hilang dari radar perpolitikan Indonesia. Karena kalau dia tidak melakukan hal ini ya Roy Suryo pasti tenggelam. Kalau Pak Jokowi mah ya tiap hari ada di YouTube. Orang berkunjung, menerima tamu dan lain sebagainya. Dan tadi banyak sekali protes terkait dengan diutusnya Pak Jokowi ke Vatikan. Ini juga konyol teman-teman. Konyol. Kenapa kalian protes gitu? Terus ingin membentur-benturkan Pak Jokowi dengan Gibran. Kenapa bukan Gibran diutus? Kenapa bukan Menteri Agama yang diutus? Kenapa Pak Jokowi? Aduh, ini orang-orang nggak tahu ya. Apalagi orang PDI. Kok dia nggak sadar ya? Kok dia nggak sadar ya? Dulu Ibu Megawati diutus juga oleh Pak Jokowi. Yang harusnya diutus itu kan Pak SBY, bukan Megawati. Dan ternyata Cak Lontong tidak kehilangan job lagi, tidak kekurangan job lagi, tidak di-cancel job lagi karena sekarang sudah menjadi komisaris teman-teman ya. Waduh, luar biasa Cak Lontong. Selamat buat Cak Lontong sudah jadi komisaris, selamat menikmati uang negara, uang APBD dan lain sebagainya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.